Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club atau Klub Presiden. Presidential Club digagas sebagai wadah diskusi masalah bangsa antara pemerintahan baru dengan para presiden terdahulu, termasuk SBY dan Jokowi. Namun PDIP mengkritik Klub Presiden yang digagas Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Klub Presiden bukan hal prioritas. Menurut Hasto, Presiden sebaiknya menjalin hubungan baik dengan rakyat sehingga lebih baik membentuk klub dengan rakyat. Dalam sejarah dan tradisi PD Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan. Dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan, dengan guru, dengan anak-anak muda. Itulah skala prioritas klub-klub yang terus menginspirasi oleh PD Perjuangan sebagai partai yang mencerminkan kerakyatan sebagai aspek yang terpenting di dalam seluruh gerak nafas PDI Perjuangan. Kita fokus saja bahwa Presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara dan juga untuk membangun masa depan. Itu yang menjadi prioritas. Klub yang terpenting adalah klub dengan rakyat. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai Klub Presiden merupakan ide yang bagus. Menurut Gibran, Klub Presiden bisa menyatukan para mantan pemimpin bangsa demi keberlanjutan pembangunan. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga menyambut positif rencana pembentukan Klub Presiden yang digagas Prabowo. Tentu baik, positif. Di dunia itu ada. Jadi Klub de Madrid itu malah perkumpulan daripada presiden dan juga diminta saja di anggota. Saya beberapa kali menghadiri itu. Jadi memang ada klub seperti itu. Di Amerika mantan, walaupun tidak resmi, mantan presiden Amerika itu yang masih hidup itu selalu sekali setahun bertemu untuk memberikan saran-saran. Itu baik. Sementara pakar politik menilai sosok Megawati akan menjadi kunci dalam relasi antara Prabowo sebagai presiden dengan para presiden Indonesia sebelumnya. Saya pikir kunci ke depan ya pola relasi itu memang ada di Bu Mega. Bagaimana misalnya Pak Prabowo melakukan intensitas komunikasi nanti dengan Bu Mega dan apakah terjadi misalnya mutual understanding untuk kemudian tentu bahasanya Mas Dhanil tadi bicara soal silaturahim ya kebangsaan, apakah kemudian berujung pada satu dimensi positif atau semakin menunjukkan relasi antagonistisnya. Jadi menurut saya sih akan sangat dipengaruhi oleh faktor Bu Mega. Di Indonesia, Klub Presiden masih menjadi wacana. Namun sejumlah negara telah mengimplementasikan model klub kepresidenan ini, salah satunya di Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang urgensi Klub Presiden gagasan Prabowo Subianto ini kita akan bahas bersama dengan politisi PAN Bara Hasibuan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Bara, selamat malam. Malam, Ade. Bang Bara, jadi ini saya baru lihat di media sosialnya Abang nih. Abang baru baca Presidential Club ala Amerika bukunya. Nah, itu kalau di Amerika, emang kalau di Indonesia perlu banget adanya klub presiden? Ya, kalau kita lihat dari originnya ide ini ya, sebetulnya di Amerika bukan Presidential Club, President's Club ya, itu istilah secara spesifiknya. Jadi memang sebetulnya itu klub yang bersifat informal, Adi. Jadi tidak pernah di-institutionalize, walaupun setelah ide itu dicanangkan pertama kali tahun 1953 oleh Presiden Truman pada waktu itu yang digantikan oleh Eisenhower. Dia bertemu dengan mantan Presiden Herbert Hoover yang jadi presiden itu tahun 20-an di Amerika. Dan di situ katakan, yuk kita buat klub yuk gitu, secara informal. Nah setelah itu memang dibuatlah secara informal, di mana mantan presiden itu sering kumpul-kumpul, kadang-kadang juga diundang oleh presiden yang berkuasa ya, sitting president. Kemudian mereka exchange ideas, bertukar pikiran dan juga pengalaman. Dan kadang-kadang memang presiden yang menjabat itu
merasa perlu untuk menanyakan gitu, bagaimana kalau Anda mengenai ini sebaiknya saya gimana gitu kan. Misalnya pada waktu Presiden Roosevelt memimpin Amerika Perang Dunia Kedua, itu suatu tantangan luar biasa kan, Perang Dunia Kedua melawan Nazi dan melawan Jepang. Itu juga dia berkonsultasi dengan para pendahulunya. Itu juga memang dalam tradisi Amerika itu sering terjadi, tapi itu tidak pernah terinstitutionalize. Jadi itu memang bersifat informal, dan juga kadang-kadang para mantan presiden itu juga sering mengambil inisiatif untuk get together misalnya ya, untuk bertemu. Dan kalau di Indonesia apakah segitu urgensinya membentuk presidensial club? Ini kalau saya pikir bagus sekali kalau memang tradisi ini ingin mulai di Indonesia ya, karena tantangan Indonesia ke depan kan makin besar. Saya pikir kalau presiden nanti Pak Prabowo ya merasa perlu untuk meminta saran dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dari Ibu Megawati, saya pikir bagus saja. Itu saya pikir juga secara politik kan juga bisa mencairkan suasana kalau ada misalnya ketegangan sebelumnya di campaign gitu ya. Nah, itu kan saya pikir tidak apa-apa. Memang bersifat informal, dan advice-nya itu ya, nasihatnya dijalankan atau tidak terserah dengan presiden yang berkuasa. Tapi saya pikir tidak apa-apa, itu satu tradisi yang bagus. Dan dengan itu kan kita bisa juga merangkul para mantan presiden, dan mereka juga masih sehat kan, masih bisa berpikir secara jernih, dan pengalaman mereka juga diperlukan, wisdom mereka, ide-ide mereka untuk berkontribusi kepada bangsa. Mas Otto, kalau dilihatnya kenapa sih harus dibentuk presidensial club nih? Apakah tadi urgensinya lebih kemana? Ke pertukaran ide atau tadi mencairkan ketegangan di Pilpres 2024 atau mungkin juga Pilpres sebelumnya? Pertama kalau bicara rujukan memang hanya Amerika Serikat. Istilah presidential club, lebih tepat President's Club, itu juga hanya ada di Amerika Serikat. Dan tadi Bang Bara sudah menjelaskan sedikit ya, dalam sejarah pembentukannya tidak pernah terbentuk. Kalau tidak salah itu buku yang The President's Club Inside the World Most Exclusive Fraternity. Betul, yang dua jurnalis Time senior, Nancy Gibb and Michael Duffy kalau saya nggak salah ya Bang Bara. Nah, jadi pertama ini informal, jadi tidak perlu ada pembentukan. Yang pertama, tidak ada lembaganya juga, dicetuskan secara lisan, saya pikir sudah memancing. Artinya kan ini ingin agar silaturahmi di antara mantan presiden lebih sering terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu presiden yang masih berkuasa. Jadi nggak perlu diperpanjang dalam konteks pembentukan lembaga, itu tidak perlu. Nah yang kedua, memang kalau dibaca di buku itu, atau ada satu buku lagi ya, Team of Five kalau saya tidak salah, Inside the President's Club of in the Trump Age kalau saya nggak salah. Itu intinya sama-sama menjelaskan tujuannya adalah the people loves it. Jadi memang tujuannya secara taring untuk menunjukkan cairnya di antara para pemimpin yang dianggap negarawan ini. Terutama mereka akan bertemu dalam isu-isu yang sensitif. Dulu misalnya JFK mengajak Dwight Eisenhower untuk kebutuhan sebelum terjadinya peristiwa Teluk Babi. Nah kalau kita kaitin ke Indonesia, Mas Otto, kan kita punya Dewan Pertimbangan juga nih, atau One Team Press juga bahkan. Itu nggak nyambung, Audrey. Tadi kan saya sudah menjelaskan, ini bukan lembaga. Jadi salah kalau ada yang mengkaitkan dengan Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press atau DPA, itu nggak nyambung sama sekali. Mereka tidak membaca sejarahnya. Jadi ini hanya ide dari Daniel menurut saya untuk memancing para presiden ini lebih sering bertemu. Nah, tapi harus ada yang dimengerti, Audrey. Catatan kritisnya, kita nggak bisa samakan presiden-presiden kita dengan presiden Amerika Serikat. Mereka dengan mudahnya menjadi sesama negarawan, tidak terlibat kepentingan politik praktis, karena nggak ada di antara mereka yang ketua umum partai. Lebih sulit secara psikologis, memang kita membayangkan seorang Prabowo ketua Gerindra, lalu kemudian Pak SBY Majelis Tinggi Demokrat, Ibu Mega ketua PDI Perjuangan, bisa bicara tanpa kepentingan politik. Mereka masih punya kepentingan untuk membesarkan partainya. Dan itu adalah problem dalam sistem presidensial kita yang akhirnya membuat para mantan presiden juga sulit untuk menempatkan dirinya di atas segalanya. Itu yang menurut saya jadi catatan. Nah, yang terakhir adalah menurut saya, sudahlah kita jangan terlalu banyak berbicara mengenai Indonesia Maju itu dikaitkan dengan selalu persatuan nasional, silaturahmi, atau pertunjukan di depan kamera kalau para petinggi ini ngopi bareng seakan-akan Indonesia Maju. Enggak. Bentuklah kabinet yang baik, orang-orang yang ahli bisa bekerja, pada titik itulah Indonesia bisa maju. Bukan dengan mengatasnamakan silaturahmi,
lalu kemudian Persatuan Nasional, rekonsiliasi, ujung-ujungnya kalau sudah bicara rekonsiliasi dan silaturahmi apa sih? Politik dagang sapi, kursi menteri. Itu yang menurut saya harus kita isi lebih baik masa transisi yang masih 6 bulan ini pada hal-hal yang lebih substansial. Nah, kalau gitu Bang Bara, kenapa harus ada presidensial club, segera ada klubnya gitu kan? Kalau misalnya mau ketemu pertukaran ide bisa aja masing-masing bertemu silaturahmi. Ya, sebetulnya kan klub itu kan hanya suatu istilah ya, artinya bukan klub yang tadi kan Toto juga mengatakan yang kelembagaan gitu sifatnya, tidak terinstitutionalized gitu. Jadi it's an informal club. Saya pikir nggak apa-apa kan. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo sebagai presiden baru nanti mengajak Pak Jokowi, Pak SBY ketemu minum kopi sore, itu is a club, is an informal club gitu kan, atau suatu tidak sesuatu yang memang diformalkan begitu. Mereka bertukar pikiran, tidak apa-apa karena kan ini juga misalnya Pak Prabowo kan juga punya komitmen untuk menjalankan beberapa kebijakan dari. Karena Pak Jokowi juga sempat bilang nih, siapa tahu bisa bertemunya 2 hari sekali, Bang. Yang nggak perlu 2 hari sekali ya itu kan tergantung dengan kebutuhan gitu kan, tergantung juga dengan kondisi Indonesia, tidak bisa samakan juga dengan betul kata Toto dengan Amerika gitu ya. Memang mereka ini begitu selesai menjadi presiden mereka menjadi statesman masing-masing. Obama sekarang ada seorang statesman, George W. Bush seorang statesman ya, Bill Clinton yang masih hidup nih, mantan presiden masih hidup, Carter itu sudah terlalu tua, dan mereka ini memang statesman. Dan memang mereka berhasil untuk meninggalkan identitas kepartainya. Mereka bisa dengan ini saya menjadi mantan presiden walaupun mereka dulu misalnya adalah Republican, Demokrat dan masih sebagai anggota Democratic Party, Republican Party, tapi mereka memang bisa misalnya pada waktu George W. Bush menjadi presiden, terjadi peristiwa tsunami di Aceh, dia undang Bill Clinton yang seorang Demokrat yang digantikan sebelumnya kan. Bill Clinton kemudian datang diberikan tugas untuk berkunjung ke Aceh. Sebelumnya kan mereka ngomong-ngomong dulu. Nah itu kan bersifat itu President's Club, salah satu format dari President's Club itu. Salah satu manifestasinya di situ mereka duduk-duduk ya kan bicara bagaimana apa yang Amerika bisa buat untuk membantu tsunami di Aceh dan di negara-negara lain. Ya kan. Nah kemudian diutuslah, disetujui. Oke, Bill Clinton sama bapaknya George W. Bush. Itu kalau di Amerika ya Bang ya? Iya. Kalau di Amerika ya, nah kalau misalnya di Indonesia Mas Toto, kalau misalnya kan presidensial club ada isinya misalnya Pak SBY, ada Bu Mega, ada Pak Jokowi juga. Kalau misalnya salah satunya nggak hadir atau nggak ikut, nggak join nih, ini masih tetap bilang presidensial club nggak? Atau sebenarnya nggak usah deh ada presidensial club? Jadi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa seakan-akan presiden-presiden kita karena memang terasa lebih ada politik balas dendam, kebekuan itu menjadi lebih tidak dewasa. Kalau kita lihat di Amerika Serikat pun contoh Trump itu tidak pernah mau bertemu dengan pertemuan-pertemuan antar semua ada 5 presiden. Presiden Trump itu tidak jalan pada zaman Trump. Tidak jalan sama sekali. Nah, ada satu kata kunci yang menarik. Memang itu optional gitu. Kenapa Trump misalnya setelah tidak menjadi presiden pun itu tidak pernah bertemu dengan mantan presiden lain? Karena dia masih punya kepentingan untuk maju lagi di 2024 ini. Sama dengan analogi yang saya sebutkan tadi, menjadi sulit kita berharap ada lepasnya psikologis dari para mantan presiden, betul-betul hanya berbicara negara. SBY masih bertanggung jawab terhadap karir politik AHY dan kemudian besarnya Partai Demokrat. Pak Prabowo masih bertanggung jawab terhadap besarnya Partai Gerindra, begitu pula Ibu Mega terhadap PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting kita selesaikan secara sistemik. Apakah kemudian misalnya di Amerika Serikat juga tidak terjadi kebekuan itu? Misal Obama pun itu dikritik karena misalnya dianggap tidak punya hubungan baik dengan Jimmy Carter yang ketika ingin memberikan masukan tentang kebijakan luar negeri yang diutusannya misalnya Security Council-nya. Ada cerita-cerita seperti itu. Artinya kekhawatiran dari Mas Toto adalah kalaupun jadi nanti ada presidensial club, jangan-jangan bukan masalah bangsa yang dibahas, jangan-jangan masalah politik di internal sendiri yang mungkin tadi ya harus apa dapat apa. Ya artinya begini, saya sepakat bahwa semakin sering bertemunya mantan presiden itu bisa berbuah baik buat bangsa. Tadi yang disebutkan Bang Bara betul, bahkan Time itu pernah memberikan apa istilahnya kayak couple of the year atau partner of the year itu kepada George W. Bush dengan Clinton karena banyak sumbangsi ke dalam kegiatan kemanusiaan. Kita harapkan itu bisa dilakukan bersama-sama antara Pak SBY, Ibu Mega, lalu juga misalnya Pak Jokowi. Tetapi dengan kemudian dramatisir ini, seakan-akan negara ini tidak akan maju terpecah belah
hanya karena tidak terlibat dalam The President's Club ini. Apakah zaman Ibu Mega dengan Pak SBY terjadi kebekuan? Harus diakui ya. Apakah Pak Jokowi juga pernah mengalami kebekuan dengan Pak SBY? Pernah, kok, harus diakui. Apakah kemudian kita terpecah belah? Bangsa kita baik-baik saja, konstituen kita baik-baik saja, negara juga berjalan baik-baik saja. Jadi fokus saja pada bagaimana fokus pembentukan kabinet sehingga kemudian bisa janji kampanye itu direalisasikan. Ya, tapi yang jelas Presidential Club ini masih dibahas ya, masih digodok itu, belum mencapai kata finalnya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, terima kasih Bang Bara Hasibuan, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Andri. Terima kasih, Bang Bara.